Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurjana. Saya dosen Mistikes Muhammadiyah Cirebon. Hobi saya di program studi Sarjana Kebidanan. Konsentrasi keilmuan saya yaitu di bidang ilmu kebidanan. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal yang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di program studi sarjana kebidanan pada semester 7 dengan kode mata kuliah SAB.1.051 dengan bobot SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 1 praktek. Pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa capaian pembelajaran, yaitu dari 5 capaian pembelajaran program studi sarjana, kemudian diturunkan menjadi 16 CPMK pada mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal, dan kemudian diturunkan kembali ke sub CPMK. Pada pertemuan mata kuliah ini yaitu ada terdiri dari 31 kali pertemuan yang terdiri dari 6 kali pertemuan teori dan 25 kali pertemuan praktik. Adapun aspek pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek keterampilan umum. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus. Dan yang keempat adalah aspek penguasaan pengetahuan. Adapun aspek sikap meliputi yang pertama, untuk sikap yang kelima yaitu menghargai keanekaragaman budaya, kemudian agama dan kepercayaan serta pendapat. Aspek yang kedua terdiri dari S11 yaitu menghargai martabat perempuan yang memiliki hak dan potensi. Kemudian aspek yang ketiga, aspek S12, menginternalisasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam pelayanan kebidanan. Kemudian untuk unsur keterampilan umum. Unsur keterampilan umum yang kedua, mampu mengidentifikasi secara khusus penyimpangan atau kelainan sesuai dengan lingkup pelayanan kebidanan. Kemudian keterampilan umum yang kesembilan, mampu mendokumentasikan, menyiapkan, menyimpulkan, dan mengamankan, serta menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian keterampilan umum yang ke-10, mampu memanfaatkan teknologi yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Keterampilan khusus diantaranya meliputi yang pertama, keterampilan khusus yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi terkait dengan teknis penyimpangan atau kelainan sesuai dengan lingkup praktek kebidanan. Kemudian keterampilan khusus yang keempat, yaitu mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal sesuai standar mutu. Adapun aspek pengetahuan meliputi penguasaan pengetahuan yang pertama yaitu menguasai teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, keputusan klinis, dan model praktek kebidanan. Kemudian pengetahuan yang kedua yaitu terdiri dari menguasai terhadap teori ilmu obstetrik dan ginekologi serta ilmu pengetahuan dalam bidang kebidanan secara umum. Kemudian pengetahuan yang ketiga, aspek penguasaan pengetahuan yang ke-10 ini menguasai konsep umum patofisiologi yang terkait dengan asuhan kebidanan. Demikian video deskripsi pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran di kelas. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan pembelajaran mata kuliah kegawatan maternal neonatal. Bagaimana kabarnya semuanya pagi siang ini? Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya ya. Pada kesempatan siang hari ini berjumpa kembali dengan putri-putri di semester 7 ini. Mudah-mudahan di hari ini kita senantiasa diberikan kebahagiaan, kelapangan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan ya, dan bisa belajar dengan baik ya. Ya, sesuai dengan visi kami ya di Stikes Muhammadiyah Cirebon ini ya, bahwa kita akan menjadi bidan sebagai bidan yang profesional dan berakhlakul karimah ya. Sebelum dimulai ya, alhamdulillah puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat salam kepada Rasulullah yang menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memuliakan ya Rasulullah. Kita harus pandai bersyukur. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra ya. Kemudian barang siapa yang kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya ya. Kemudian di hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan udara yang segar ya, dan bisa bertemu ya dengan teman-teman semuanya. Berarti kita ini adalah satu rasa syukur. Allah Al-Alim ya, Allah Maha memberi ilmu ya. Kita diberikan ilmu, ini salah satu bagian dari kebersyukuran kita dengan menjalani pendidikan di Stikes Muhammadiyah Cirebon ini ya. Nah, saat ini kita juga akan belajar tentang mata kuliah di RPS. Apa mata kuliahnya? Kegawat daruratan. Ya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, dan amalan yang diterima ya. Baik, sebelum kita mulai ke perkuliahan ini, silakan dipimpin terlebih dahulu ya, berdoa ya. Silakan kepada PJ mata kuliah dipersilakan untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Irna yang sudah memimpin berdoa. Ibu absen dulu ya. Absen yang pertama ada Noviani. Alhamdulillah. Adinda Safitri hadir. Haraspi nanti. Ya, kita sudah semuanya hadir. Baik anak-anakku, sekarang kita sudah siap semuanya ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Tadi sudah beristirahat, sudah sholat ya, dan baik. Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya yang memang menjadi satu kesatuan untuk tujuan dan capaian pembelajaran ya kali ini di RPS, bahwa kita tahu ya ada berapa bobot SKS-nya? Dua ya, bahwa ini ada satu teori dan satu praktek ya, dimana ketika teori kita masih belajar di kelas ini, dan nanti kita juga akan melanjutkan di praktikum ya, di laboratorium. Nah, Ibu bersama Bu Diani di sini dalam satu tim ya, kita akan menyelesaikan perkuliahan pada pertemuan ini. Adalah pertemuan keberapa? 9 ya. Tentunya kita sudah beberapa kali pertemuan untuk mengetahui ya tentang konsep kegawatan ya, kemudian penanganan awalnya, tata laksana, ada stabilisasi pasien ya. Kemudian saat ini kita akan belajar terkait dengan klasifikasi kegawatan maternalnya ya. Nah, sebelumnya masih ingat ya, tentunya ada, kita review dulu, recall ke belakang ya. Kira-kira apa sih yang dikatakan dengan gawat nih? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak di antara kalian gawat itu apa? Oh iya, silakan. Oke, mengancam nyawa ya. Karena bidan itu ternyata saat ini ada 2 nyawa ya, ibu dan bayi. Namun saat ini kita belajarnya tentang maternal ya, ke ibunya ya, kegawatannya. Oke, mengancam nyawa ya. Tapi bukan untuk ditakuti ya, karena kita sebagai bidan itu harus profesional ya. Kita dengan memohon perlindungan pada Allah dalam setiap tindakan kita, dimulai dengan basmalah dan diakhiri hamdalah ya. Mudah-mudahan setiap tindakan kita senantiasa mendapatkan nilai ibadahnya ya. Oke, bagus sekali, beri aplaus dulu ya buat Melanisa ya. Kemudian kira-kira ada lagi review terkait dengan darurat ya. Kira-kira darurat itu apa, Neng?
Ada. Oh iya, silakan. Keadaan yang memerlukan penanganan segera. Penanganan segera ya. Kita perlu penanganan segera ya. Kalau namanya gawat itu supaya pasiennya itu tertolong ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus melakukan tindakan segera. Nah, segeranya itu perlu pengambilan keputusan yang baik, sehingga perlu ada screening. Nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas di hari ini ya, supaya kita tidak kecolongan ya. Jangan sampai pasien yang ke kita itu terlambat dapat penanganan kita ya. Jadi kitanya harus ilmu pengetahuannya harus oke ya, keterampilannya harus baik, dan sikap kita harus tepat dalam menangani setiap kasus yang ada ya. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan juga buat Dea. Selanjutnya ya, kira-kira selain gawat darurat, nah ini kan masalahnya ke obstetrik ya. Ada obstetrik, ada ginekologi, dan apa sih yang disebut dengan obstetrik? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oh iya, silakan. Suatu keadaan Oh iya, baik. Kehamilan, persalinan, nifas ya. Jadi itulah yang akan kita bahas ya. Di saat ini kira-kira kegawatan apa sih di kehamilan? Ya, kegawatan apa di persalinan? Kita bayangkan ketika kita nolong lahiran, ternyata ada kegawatan. Terus harus apa yang dilakukan gitu ya? Lagi hamil nih, tiba-tiba pasiennya pusing-pusing misalnya. Kemudian dia sampai mengeluarkan darah atau bagaimana, nanti kita simak bersama ya. Teorinya saat ini sesuai dengan pokok bahasan, kita akan bahas terkait dengan kegawatan maternal ya. Terima kasih, tepuk tangan juga ya buat yang sudah menjawab ya. Baik, tadi Ibu tulis ya yang sudah menjawab. Ibu tadi siapa aja? Melanisa ya. Ya, Gesti. Baik. Satunya Dea. Ya, alhamdulillah ya. Nanti yang lain juga ikut menjawab, boleh ya? Nanti bergantian. Pokoknya semua harus aktif ya. Baik, tadi sudah dibahas mengenai gawat darurat obstetrik ya, sepertinya kita perlu menggarisbawahi ini bahwa penanganan yang dikatakan gawat itu perlu tindakan segera gitu ya. Ada gawat tidak darurat ya, ada memang darurat tidak gawat ya, ada contohnya apa? Yang darurat tidak gawat nih. Darurat tidak gawat ya, ada beberapa. Terus ada gawat darurat bukan obstetrik ya, dan juga gawat darurat obstetrik. Kalau yang obstetrik itu tadi yang berkaitan dengan kehamilan persalinan yang akan kita bahas saat ini, yaitu perdarahan ya, hipertensi kehamilan ya, itu seperti itu ya. Jadi gawat darurat ini sama ya berbahayanya, dari artinya lebih memerlukan tata laksana sesegera mungkin ya, karena jika tidak ditangani dengan segera kita bisa kehilangan nyawa pasien, dan itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai ada angka kematian ibu ya, karena salah satu indikator kesehatan, derajat kesehatan masyarakat itu adalah kematian ibu ya dan bayi. Jadi kita jangan sampai meningkatkan angka kematian ya. Nah, oleh karena itu di sini perlu adanya nanti penanganan kasus kegawatan ya. Salah satunya ada stabilisasi pasien, terapi cairan. Nah, kira-kira di antara kalian beberapa semester yang lalu pernah ke lapangan praktek sepertinya ya. Jadi kita menghubungkan dengan kasus-kasus yang ada di lapangan dulu nih sebelum kita bahas diskusi. Kira-kira elemen stabilisasi ini kan ada salah satunya mengganti cairan tubuh yang hilang ya. Nah, kira-kira pernah nggak di antaranya kasus apa yang kalian temui yang dikatakan gawat? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Atau berbagi cerita ya, kasus apa yang kalian temui di lapangan? Oh iya, gimana? Jadi waktu saya praktik di rumah sakit Gunung ya, saya menemukan kasus ada perdarahan. Oh iya. Sama pada masa persalinan. Setelah itu juga ada preeklamsia. Oh iya, iya betul. Intinya kalau di Gunung itu yang mengatakan biasanya preeklamsia ya. Jadi datangnya rujukan bidan gitu ya. Preeklamsia, iya bagus sekali ya. Aras ya, tepuk tangan juga ya. Selamat. Ini kasusnya tertangani ya Aras ya di sana. Kira-kira ketika dilakukan penanganan di sana, apa saja yang Aras tahu? Penanganannya diapain tuh ibunya? Gitu. Di infus nggak? Karena ada di infus ya, Dan ada tata laksana untuk preeklamsia ya. Baik, nanti setelah ini kita akan diskusi karena akan ada pembagian kelompok juga literatur jurnal ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi intinya di kasus di lapangan selain preeklamsi, ada lagi nggak yang bisa memberikan ini apa namanya testimoninya? Kira-kira ketika kalian praktek nih dapat pasien apalagi selain preeklamsia yang paling gawat misalnya, terus penanganannya harus ditransfusi atau bagaimana? Ada yang bisa? Oh iya. Oh iya.
Perdarahan ya, berarti ya. Oh, ruptur ya. Ada yang ruptur ya waktu itu. Oh, iya iya. Baik, di sini sebagai bidan itu di rumah sakit. Tapi tertangani pasiennya. Ah, ya udah bagus. Ya, terima kasih ya Melanisa ya sudah membantu menjawab. Jadi kita perlu sekali ya menjamin kelancaran dulu nih. Kalau dia perdarahan tentunya dia harus dikasih cairan ya supaya apa kristaloid. Jadi pemenuhan cairan itu penting. Selain itu juga oksigenasi ya. Nah, adapun nanti beberapa protap lainnya ketika preeklamsi terjadi ya, bidan sebelum merujuk itu harus melakukan suatu tindakan sesuai dengan protap rujukan ya. Jadi stabilisasi dulu di rumah ya, jangan sampai di tengah perjalanan kejang-kejang pasiennya. Jadi ada nanti pemberian obat-obatan yang harus diberikan ya. Baik, sekarang nanti tentang penapisan atau screening awal kalian itu sebelum sampai ke persalinan. Jadi Ibu nanti akan membagi 3 kelompok ya anak-anakku. Ada penapisan. Penapisan itu merupakan pengenalan dini dalam masalah penyulit dari mulai ibu hamil, bersalin, nifas. Ya, tujuan dari screening ini mencegah terjadinya keterlambatan penanganan ya. Supaya kita itu bisa berkolaborasi sehingga nanti kalian itu apakah kolaborasinya dilakukan di saat kehamilan ya, apakah di saat persalinan itu masuknya ke dalam rujukan ya. Kalau screening ini adalah metodenya anamnesa, pemeriksaan fisik, nanti lab, nanti saya berikan kasus ya. Bagaimana, siap? Siap ya. Nah, ini boleh kalian nanti akses sendiri ya jurnal-jurnalnya. Di screening maternal ini ada beberapa screening antenatal ya untuk deteksi resiko kehamilan ya. Kemudian ada juga screening yang dilakukan pada saat pasien itu terjadi di masa persalinan atau postpartum ya setelah melahirkan. Nah, kelompok satu kira-kira terkait dengan perdarahan antepartum itu jenis-jenisnya apa saja? Nanti mohon ditempelkan ya di depan. Oke. Nah, untuk kelompok 2 ya, jenis-jenis perdarahan postpartum itu apa saja? Nanti ditempel ya. Sama ini kelompok 3 ya, tentang hipertensi nanti kita tempel. Nah, setelah itu baru kalian sambil nulis silahkan. Nanti ada yang presentasi, ada yang nempel ya. Dari kasus yang tadi ya, ya. Dan nanti yang terhormat dokter SPOG ya di IGD rumah sakit mana ya, silahkan mau Gunung Jati mau mana kalian ya. Nah, boleh kira-kira udah ada ya hasilnya yang sudah didiskusikan ya dengan kelompoknya, tulis aja data subjektif iya, alamatnya bebas. Nah keluhan ini tadi kan ada ya, tadi soalnya ada ya udah di ini kan cok. Itu aja data subjektif, kira-kira data subjektif. Nah, ibu keluhan, kalau keluhan isi nyonya S tadi ya, keluhan aja lang, misalnya HPHT, keluhan, mengeluh apa ya, data objektif tuh tekanan darahnya, berat badannya, kayak gitu ya. Oke. Iya, gimana? Ada yang mau ditanya? Oh, baik. Silakan. Gimana kelompok? Sudah ada yang didiskusikan ya? Nah, kira-kira tadi udah cari jurnalnya mudah? Nggak ada kesulitan? Oke, ya udah. Alhamdulillah ya. Oke, merasakan pusing ya? Kemudian nggak ada keterangan lanjutnya? Pusing dari kapan? Nggak ya? HPHT nggak ada ya? Udah sesuai itu aja dulu ya. Dengan preeklamsi ya, gravidanya di sini berapa minggu? Ada nggak di sini? Iya nyonya N, GPA baru gravida berapa minggu dengan ini ya. Oke, terus kolaborasi SPOG ini tanda tangan ya. Oke. Jadi kemudian nih kelompok 1 ya, hebat nih, udah diskusi ya, aktif-aktif nih. Ada yang salah ya? Oh iya, sok kira-kira nggak ada kendala tapi nggak ada yang mau ditanyakan? Ya udah. Ya, yang tadi ya dari kasus yang ada silakan kira-kira data subjektifnya apa, kasusnya yang ada apa, dibacakan dulu kasusnya, kemudian langsung dijawab saja analisanya ya. Oke, atau data subjektif, objektif nggak apa-apa, boleh. Mau siapa dulu yang mau berkenan? Oh iya, boleh silakan. Kelompok yang lain mohon menyimak ya. Yang didiskusikan tadi kelompok 3. Berdiri ya. Ya, kenalkan nama.
Nggak apa-apa, berdiri sebentar. Ya, perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Iranita. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang membacakan hasil dari tugas ini. Terus yang tentang saya ini seorang perempuan umur 39 tahun di 4 Februari 1, hamil 34 minggu datang ke TPMB dengan keluhan sering merasa pusing. Hasil anamnesis tidak nyeri pada ujung hati, terdapat edema pada kaki, tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Hasil pemeriksaan dengan tensi darah 150/100, terus suhunya 37 derajat Celcius, TFU 32 cm, DDD-nya 141 kali per menit, teratur, dan paparannya positif, protein urin positif. Kemudian diagnosis yang paling mungkin sesuai dengan hal tersebut, kelompok kami sudah bereaksi. Ya, baik. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Setuju? Ya, ada. Kita kasih 100 juga ya buat kelompok 3. Hebat. Ya, boleh duduk kembali. Ya, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan saja ya untuk kelompok ya. Baik, selain kelompok 3, kelompok 2 sudah siap? Apa kelompok? Ya, silakan. Kelompok, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu seorang perempuan usia 35 tahun dalam persalinan dan telah diberikan plaseton cukup keras, nada diluar keterangan plaseton selanjutnya 15 menit kemudian kita kembali konsultasi apakah dari proses ini sesuai dengan kasus pada kelompok adalah tergantung kelompok. Nah ya, gimana, ada yang bisa menanggapi? Setuju? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, setuju ya? Beri aplaus ya buat kelompok 2 ya. Selamat kelompok 2, nanti ibu sekalian ya responsinya. Untuk kelompok 1 terakhir, disilahkan ya. Ditanda tangan. 23 tahun di luar datang ke rumah sakit dengan keluhan darah hamil dari diabetes sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya tidak disertai tersebut hasil pemeriksaan dan lemah, tekanan darahnya 94/60, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36, palpasi tidak teraba, DTJ 155 kali per menit. Apakah diagnosa paling mungkin sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya placenta previa. Nah, ya bagaimana kelompok yang lain? Betul juga ya. Kita kasih 100 buat kelompok 1. Alhamdulillah semua kelompok sudah menjawab. Kita mungkin nanti akan beberapa kali menemui pasien-pasien seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ditemui pasien dengan solusio plasenta, yaitu dengan klasifikasi untuk memudahkannya antara solusio dan placenta previa itu, kalau solusio plasenta itu disertai dengan terlepasnya ya. Di sini kan adalah plasenta yang bentuknya normal terlepas dari pelekatannya sebelum waktunya ya, tapi disertai dengan nyeri kalau solusio plasenta. Kalau placenta previa itu tanpa disertai nyeri pengeluaran darahnya ya. Itu ya yang menjadi garis besar di dalam kasus ya. Jadi tadi disertai nyeri nggak? Tidak. Jadi placenta previa ya, betul ya. Beri aplaus dulu buat kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 tadi terkait dengan plasenta, bukan plasenta ya, kita terkait perdarahan postpartum ya. Nah, perdarahan postpartum itu memang ada beberapa jenis ya. Kita tahu ada ini ya, ada 5T, tonus, trauma, tisu, trombin ya, 3T. Tonus itu atonia uteri ya tonusnya. Kemudian kalau trauma dari jalan lahir, tonus itu kan kalau kita laba tonus otot berarti 15 detik tidak berkontraksi. Apabila 15 detik tidak berkontraksi itu namanya atonia uteri. Kalau trauma berarti robekan jalan lahir. Dilihat
di sini ya kontraksinya baik, tapi kok keluar darah gitu ya. Ternyata kita lihat tuh jalan lahirnya apakah ada robekan. Kemudian tisu itu bisa karena setelah beberapa hari misalnya atau beberapa jam. Ternyata perdarahannya hebat, guyur ya, melebihi dari 500. Ataupun pasiennya di hari ke seminggu itu namanya lohea. Lohea itu berarti dia kok nggak berubah warna. Yang tadinya merah segar harusnya kan berubah ya dari lohea rubra menjadi sanguinolenta ya, serosa alba ya. Jadi ternyata 10 hari kok masih merah saja, hati-hati. Dengan adanya nyeri, terus perdarahan hebat itu takutnya sisa plasenta dan itu membutuhkan rujukan segera ya karena harus dibersihkan ya. Namanya kuretase ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tata laksananya. Dan trombin, ada juga yang kelainan koagulopati darah, jadi pembekuan darah ya. Jadi ini ya, tadi berarti kasus yang tadi apa nih kira-kira titik kuncinya harus dicek. Kalau di dalam kasus itu ada kata kunci, berarti kata kuncinya 15 detik ya tadi, tidak berkontraksi. Jawabannya tadi betul nggak? Atau niata? Oh bukan ya, tadi bukan 15 detik. Oh, retensio placenta ya. Ya, retensio placenta itu ya jika memang 30 menit tidak berhasil dilahirkan ya gitu ya. Ternyata kalau yang biasanya umumnya berapa menit kalau placenta lahir? 15 atau 5 menit juga ada ya, tergantung ya. Itu yang spontan ya. Setelah diberikan opsi kedua ternyata belum lahir juga. Nah, itu diagnosanya retensio placenta, berarti 30 menit. Oke, beri aplaus juga ya buat kelompok 2. Kelompok terakhir yaitu tentang kita bahas mengenai hipertensi ya, kaitannya dengan preeklamsi. Tadi memang ada beberapa anamnesa ya, hasil anamnesa pasiennya pusing ya. Kemudian tensinya berapa? Kelompok 150 kalau sudah ada kenaikan tekanan darah ya, diantaranya di atasnya sistol dan di bawahnya lebih dari 15 ya diastolnya juga ini 150/100 disertai dengan apa? Proteinuria ya positif ya, berarti ini sudah disebut ke preeklamsi. Betul ya? Setuju ya? Karena kalau misalnya yang tidak ada proteinnya tapi tensi tinggi itu namanya hipertensi gestasional. Jadi ini perlu nanti ada beberapa tata laksana, memberikan MgSO4 ya, stabilisasi pasien, apakah dia lagi hamil kan ini ya. Jadi belum ada kontraksi aman. Kalau belum ada kontraksi betul di sini penata laksanaannya kolaborasi dengan SPOG dulu ya. Jadi karena ini perlu pemantauan lebih lanjut ya. Beri aplaus juga buat kelompok 3 ya. Baik, itu saja saya rasa ya pertemuan kali ini cukup efektif dan berhasil semuanya. Kalau sudah silakan untuk memimpin berdoa setelah belajar ya. Oke. Berdoa mulia. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya di siang menjelang sore hari ini. Ya, Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan dan semangat untuk belajar lebih giat lagi ya. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat ya, menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan di akhir kelak kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sukses kehidupannya ya, bahagia dunia akhirat. Amin. Ibu akhiri nasrul minal wafatin wa basil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.